dan kita sibuk dengan saya. Ya, Ibu Sekretaris, Bapak-bapak dan Ibu pejabat struktural dan fungsional, staf dan seluruh hadirin yang saya hormati. Saya datang di sini rencananya 3 orang, saya dengan Ibu bernama Karini dan sekaligus seperti. Tapi karena beliau ada pekerjaan yang harus diselesaikan di hari ini, akhirnya dia mengundurkan diri tidak lagi. Dengan si Ardi Tanjung sebagai staf, sebagai ajudan saya. Kedatangan saya ke sini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua tadi, maka silaturahmi mengenal yang belum kenal, kalau yang sudah kenal ya alhamdulillah. Karena saya baru kedua kali di sini. Sekali dulu bukan untuk pembinaan, tapi dalam rangka acara diskusi hukum ketika ini. Saya di sini kan pada yang sipil ini. Saya duduk di sini juga dan kedua kalinya ini. Hari ini banyak sidang tadi dari ketua informasi dari ketua. Karena itu nanti kalau sudah 9:30 mulai sidang, silakan apa bersidang saja, tidak usah berganggu dengan pimpinan saya. Tapi kami akan tetap melanjutkan acara ini sampai selesai, sampai saya puas. Sekarang sudah jam 9:10, berarti yang akan bersidang nanti masih punya waktu sekitar 40 menit mendengarkan pembicaraan saya. Kenapa? Karena pembinaan ini adalah salah satu unsur kewajiban bagi pimpinan. Ya. Perma 8 2016 itu menyebutkan bahwa ada 2 kewajiban pimpinan. Yang pertama adalah pengawasan, yang kedua pembinaan. Pengawasan itu artinya melihat-lihat, memperhatikan, misalnya mengawasi ya. Kalau ada yang tidak lulus ya, ada yang beko-beko, semuanya sudah lulus alhamdulillah ya. Tapi kalau ada yang beko itu kita luluskan pelan-pelan ya. Itu kewajiban pertama kedua, ini kewajiban kedua juga ya. Dan wakil dan kewajiban pertama itu adalah pengawasan. Apanya diawasi? Semuanya. Kinerjanya di kantor. Di samping kinerja juga adalah tingkah lakunya, wajib diawasi oleh Pak Ketua. Bukan hanya di kantor, di luar, di kantor dan di luar kantor. Kalau tidak diawasi oleh Pak Ketua, lalu anak buahnya tertangkap, ketuanya akan ditangkap bersama-sama dengan anak buahnya. Iya kan? Tapi kalau Pak Ketua sudah mengawasi, sudah memberikan nasihat-nasihat, sudah memberi segala macam, masih juga itu ketuanya tidak kenalan. Tetapi kalau tidak, kalau ketuanya tidak melakukan dua tugas tadi, pengawasan pembinaan itu, ketuanya ikut bertanggung jawab, meskipun dia tidak ikut melakukan, tapi karena keterlaluannya tidak melakukan. Nah, karena itu Bapak dan Ibu berterima kasih sama Pak Ketua. Mudah-mudahan tidak ada yang terjerembab. Ya, kan pengawasan itu sama saya gini. Kita mau terjun ke jurang, lalu ditarik oleh Pak Ketuanya, jurang. Ya, dan itu jangan marah. Yang malam minggu tegur sama Pak Ketua, kamu kemana? Saya perhatikan setiap malam minggu kamu selalu ke sana. Sebelum ke rumah janda sih. Kenapa kamu setiap malam minggu ke sana terus? Bisanya, jadi ini juga bisa saja. Kalau seandainya ada ya janganlah ya. Mana ada KPTA? KPTA dia itu tidak mengapeli orang negara,
Cuma dia menikahi mantan pasiennya, tapi nikahnya di Kota di kamar di hotelnya diberhentikan jadi ketua PDA. Tidak usah saya sebut sebagai contoh. Jadi kalau ketua PDA Bupakam misalnya ada pasiennya yang cantik, pasien yang masih seger, sayang ini kan, daripada nganggur kan, malam minggu di sana terus sambut. Atau hakimnya, tapi hakim di sini sudah baik saya hakimnya di sini yang pakai pecinnya aja, kita yang lagi, aman lah gitu ya, Allah aman gitu, semua aman. Tapi kadang-kadang Ustaz lebih pintar Pak. Karena ada dalilnya, mereka banyak punya dalil, dalil yang mulai. Saya cuma bercanda saja ya, tapi intinya adalah kewajiban pimpinan itu mengingatkan. Oleh karena itu yang diawasi jangan merasa dizalimi atau merasa dikekang. Kenapa? Karena memang agama pun membutuhkan kita seperti itu. Bentuk wasiatnya itu bentuknya, ya kan? Diingatkan, tidak mau diingatkan ditegur, dan juga di BAP-kan, dan juga dilaporkan. Gitu. Termasuk pada hakim, termasuk yang lain-lain. Pak Dikra juga itu kewajiban juga. Kalau yang ada di bawahnya itu kewajiban itu mengawasi. Nah, terus Pak Ketua siapa yang mengawasi? Nah, Pak Ketua itu saudara yang mengawasi. Ada namanya whistleblowing system. Sistem meniup kulit. Kulit itu kan pakai polisi. Kalau lama-lama, saudaranya kewajiban juga yang dibiarkan ketuanya. Pak Ketua aman. Istri sini aman. Aman yang mesti jawab kan aja kan. Kalau dekat masya Allah. Kalau tidak aman kita salah sendiri. Jadi bawah juga punya kewajiban untuk mengingatkan. Wah, kayaknya apa ya? Itu kan mantan pasien kita kan, ya? Atau seperti yang ketua, saya seperti yang ketua sini. Dan bilang, tidak juga tiup fluid. Ada siwas atau ke PTA. Jadi sampai di mana tadi? Ya, tiup kulit sudah diingatkan dengan bunyikan kulit. Cara membunyikannya sudah ada aturannya. Ya. Sampaikan. Boleh ditelepon misalnya, Pak Ketua PA Bupakam ini begini Pak. Saya belum tentu percaya. Yang namanya laporan kan belum kita percaya. Kita harus tambah dulu. Dulu cek dan dicek apa benar tidak. Saya kan sebelumnya dengan orang dasar. Kalau tidak ada bukti, pasti laporan tidak akan diperhatikan. Kalau ada buktinya, nanti akan diproses.
Itu kewajiban pertama. Kenapa seperti itu? Karena kita sudah OBK. Atau apa itu OBK itu? Apa OBK? Wilayah bebas dari korupsi. Bukan bebas korupsi, bebas dari korupsi. Mudah-mudahan itu benar terjadi di sini. Tidak ada yang korupsi di sini, tidak ada yang menyelewengkan uang negara di sini sekecil apapun. Ya. Kadang-kadang karena pandai yang mereka menyembunyikan, dia dapat penghargaan mereka, tetapi pelaksanaannya sehari-hari itu adalah wilayah bebas berkorupsi. Semua orang korupsi, dan ketuanya dia diam. Kenapa dia diam? Karena dia dapat bagian di sini. Iya kan? Semoga di sini tidak seperti itu. Ya, baik ketua, panitia, sekretaris, bersih dari KBSP. KBSP itu adalah korupsi, gratifikasi, suap, dan pungli. Gratifikasi kalau korupsi sudah jelas. Korupsi itu sudah jelas. Penyalahgunaan terhadap keuangan negara. Mana yang besar-besarnya mengambil uang negara yang tidak sah atau mengambil uang pribadi orang? Lebih besar uang negara. Karena uang negara itu milik ratusan juta masyarakat. Kalau sudah meminta maaf nanti meminta maaf sama siapa? Kalau uang ketua saya ambil, saya curi, lalu ketahuan, maafkan saya karena saya mau terdesak sekali. Kalau kemudian ketua punya sendiri, ya saya maafkan saya selesai. Tapi kalau uang negara nggak bisa, saudara minta maaf sama siapa? Karena yang punya itu adalah masyarakat umum. Jadi dosanya mengambil uang negara itu lebih besar daripada mengambil uang pribadi orang. Kadang-kadang kita salah mengerti. Kan tidak ada orang yang dirugikan. Tidak ada orang yang dirugikan. Siapa bilang tidak? Mestinya itu dipakai untuk pelayanan kepada masyarakat, dipakai untuk ini untuk itu. Saudara ambil sendiri, pelayanan tidak ada, ya kan? Banyak orang yang dirugikan dalam satu orang, dan itu tidak jelas. Saudara mau minta maaf sama siapa tidak jelas. Makanya saya supaya pribadi mengatakan mengambil uang negara itu dosanya lebih besar daripada mengambil uang orang pribadi. Oleh karena itu ingat para pejabat yang mengelola keuangan negara ini sangat besar. Uang sangat kecil. Kadang-kadang orang berpikir seperti itu. Ada yang merugikan. Ada cuma diuntungkan. Tidak bisa. Ada banyak sekali orang yang merugikan. Ya. Ada gratifikasi. Gratifikasi itu adalah pemberian cuma-cuma, tetapi atas pelayanannya karena jabatannya. Setelah bersidang, mereka damai, rukun, tidak ada rukun. Malah putusan itu putusan pertamanya. Datang berapa bisnya? Pak, alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak, Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan perkara ini. Kami ingin memberi sesuatu. Boleh tidak? Ya, itu namanya gratifikasi. Seorang sahabat Rasulullah ditugasi membuat pajak. Pulang dari melaksanakan tugasnya, dia mengatakan Rasulullah, saya sudah laksanakan tugas. Ini semua uang pajak. Nah, pajak itu setelah zakat, maaf ya, tugas zakat. Ini uang zakat Rasulullah. Kalau yang ini ada saya pun malnya memberi pemberiannya kepada saya. Ini untuk saya
dan itu Rasul bilang, saudara tidak akan dikasih kalau saudara tidak saya tugasi. Oleh karena itu masukkan semua ke dalam Baitul Mal. Itulah gratifikasi. Rasul bilang masukkan. Kalau saudara tidak saya suruh tugas, tidak akan kasihnya. Kalau kita tidak menyediakan perkara, tidak akan kasihnya. Itu yang disebut dengan gratifikasi. Ya, masih ada nggak sih? Saya ada. Saya tidak ada. Tidak halal. Tidak halal kalau kita makan, dia jadi penyakit. Kalau kita simpan, jadi dia jadi racun bagi rezeki halal kita. Rezeki halal kita sudah besar. Kita campurkan dengan yang tidak halal. Yang mana yang rusak? Semuanya jadi rusak. Sama dengan sebakul makanan, kita tuangkan racun 11 semuanya sudah jadi racun. Jadi kita makan jadi penyakit, kita bolehkan orang-orang menjadi menyusahkan kita, tidak ada berkah. Oleh karena itu, tahu saya, ya, kalau kita hakim, kita sekarang menggunakan sudah sangat sejahtera. Kalau menurut saya, kita sudah sangat sejahtera. Saya dulu pertama jadi hakim, tunjangan saya itu 100.000. Gaji saya 84.000. Setiap bulan itu saya terima 184.000. Saya menyewa rumah 2 kamar 50.000. Makan saya macam. Jadi kami nak mampu pulang dari Manado ke Padang itu nak mampu pulang saya. Kenapa? Karena pesawat sih dari 900 itu tidak pernah juga di Padang. Ya ketika itu ya, biasa-biasa cukup untuk makan. Terus sekarang itu sudah kelebihan dari makan. Oleh karena itu jangan lagi kita berpikir mencari peluang-peluang untuk mendapatkan ini, mendapatkan yang tidak halal. Kita masuk gratifikasi. Suap dan pungli. Suap sudah jelas. Pungli juga sama. Pungli itu adalah pungutan memungut dari masyarakat, tidak ada jelas dasar hukum pemungutan. Kalau dulu banyak dia bergerak 350.000, dia titip 500.000, ya, saya 50.000 tugasnya. Tapi sekarang saya kira mereka nggak menjalankan lagi, hukumnya sudah bersih. Termasuk yang lainnya, pokoknya yang ada KDSP, korupsi, gratifikasi, suap dan pungli dijauhi. Salah berkah. Kita ke dunia ini kan mencari kebahagiaan. Insya Allah kalau kita makan yang halal, bahagia. Kalau kita menjauhkan yang haram, bahagia. Kalau tidak, kita tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Karena Allah itu melihat ya, orang lain bisa kita tipu, kedua bisa kita goyang, kita gimana lagi kita main-mainkan gitu ya. Tetapi Allah nggak bisa. Itu yang pertama, Pak. Berarti kewajiban pemimpin itu adalah mengawasi. Yang kedua, kewajiban pimpinan itu adalah melakukan pembinaan. Jadi hakim-hakim ini setiap hari itu harus ada satu bukti saja yang baru yang Bapak sampaikan. Selama ini belum tahu. Itu kewajiban. Jadi bahwa ibarat induk ayam harus mencakar tanah, mendapat cacing dan kasih kali cacing ini. Jangan terbalik. Jangan hakimnya yang memberikan masukan kepada kedua dan terbalik. Ya. Jadi kedua
wakil itu harus bekerja keras, mendapatkan sesuatu yang baru hari itu. Tidak perlu banyak, itu ada yang baru, apakah hukum acara, apakah hukum materi, atau yang lain-lain. Kan kita ini tidak ada yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna, dan karena itu kita saling menguatkan. Kewajiban pimpinan itu adalah diantaranya membina. Pak Panitia juga itu ada satu yang baru hari ini, baca pasalnya, pahami sampai ke ini yang baru. Oh ada IT yang baru sekarang begini. Jangan bekerja di hari itu, tahun kemarin dengan tahun ini sama saja, tidak ada peningkatan. Itu akhirnya pimpinan gagal. Meskipun dapat UBK dan dapat UBPM, tapi sebagai seorang pimpinan gagal karena tidak mampu melakukan pembinaan kepada bawah. Makanya karena banyaknya tugas pimpinan itu, ada ketua PH tidak mau jadi ketua lagi sekarang. Saya jadi ada yang membuat aja lah Pak. Gaji saya sudah cukup jadi ketua aja. Pusing jadi ketua. Ada kan? Ada kan? Ada beberapa waktu yang lalu ngadap ke saya. Pak kalau boleh saya jadi ketua saya. Ya itu berarti memang juga bukan jiwa pimpinan. Kalau orang punya jiwa pimpinan, dia menikmati, dia merasa bahagia, meskipun tidak ada punya khusus sebagai pimpinan. Itulah pimpinan yang sejati. Rasulullah ketika jadi Rasul, jadi pimpinan umat ketika itu kan tidak ada SK, tidak ada gaji. Ada namanya pasukan Jenderal Rasulullah yang paling kenal Khalid bin Walid. Tidak ada gajinya. Tapi karena memang jiwanya jiwa pimpinan, dia bahagia, dia merasa sukses, dia merasa bahagia, dia merasa senang hidup. Jadi kalau saya melihat kalau ketua PL yang minta berhenti, berarti dia bukan jiwa pimpinan. Dia cuma cari duit saja. Kalau dia beda antara tunjangan pimpinan dengan tunjangan petugas, sekarang kan cuma sedikit berapa? Berapa juta aja? Iya kan? Berarti memang bukan pimpinan ya, jiwanya itu adalah jiwa mencari duit. Iya, tidak apa, berhenti aja. Itu yang pertama, poin yang pertama itu adalah kewajiban pimpinan itu pertama mengawasi, yang kedua membina. Kalau mengawasi ini bagi tidak terlalu berat. Kemudian mana Pak ini, mana ibu ini, kalau ada yang ada jangan sakit. Yang kedua, tugas pimpinan itu adalah menjadi tauladan, menjadi role model. Di-SK-kan atau di-SK-kan pimpinan itu adalah role model, termasuk hakim-hakim adalah role model yang bisa dicontoh kinerjanya, tingkah lakunya oleh yang lain kantor. Yang pimpinan yang ngajari, saya terlambat nanti supaya di absen di sana. Nanti caranya begini ya, saya titipkan macam-macam cara orang memanipulasi. Saya tahu di tempat ada seperti itu. Jadi jadinya itu ada di temannya. Kalau dulu yang video scan, terus ini apa absen di sini? Sikap aja. Semangat itu dia mulai. Jadi ada satu orang staf yang sudah sewa sama dia sebulan 50.000. Kalau dia
Jadi dia tidak pernah terlambat. Karena ada yang ada bayangannya di kantor yang menurut tangan dia kembali. Ada nggak sih? Ya nyamuk ke dulu ya. Nah itu yang cari tahu itu apa ada atau tidak. Nah orang yang selalu terlambat datang tapi di absennya pernah terlambat. Berarti ada hantunya di sini. Hantunya yang bertangan itu sama dia. Nah itu cuma seluruhan saja. Tapi kalau itu ada, itu jelas pelanggaran. Jangan ketua yang seperti itu, jangan panitera yang seperti itu, jangan hakim yang seperti itu. Karena kita contoh orang. Tauladan dalam bahasa agamanya uswatun hasanah. Dibanggakan. Ketika kita pensiun nanti orang yang ingat, kita ingat bahwa siapa itu penyumatnya, jadi penyumat. Sudah dekat pensiun tapi semua kerja ini masih luar biasa, masih semangat, masih memberikan motivasi, masih memberikan petunjuk. Kan bagus. Daripada sebaliknya. Nanti orang cerita, yang bapak itu justru itu dan ini itu kan ada bagus. Sedih. Bukan bagaimana dia mau pensiun, jadi pensiun. Yang paling dekat itu Bapak. Kemarin itu saya mengundang beberapa senior-senior yang pensiunan di orang pensiunan itu, Pak Hasan Basri Rahab, Pak Yazid Bustami dengan Habibudin Pak Habib lagi. Orang kata di tempat lain saya bilang ada organisasi ikatan pensiunan hakim. Dari Jogja saya di Lampung, tempat sini itu jadi saya bilang nanti saya sebagai fasilitatornya itu nama-nama itu jadi dalam proses lagi pembukaan nama pensiun dari kerjaan organisasi sebagai batas yang terakhir tegur ketemu bagi pensiun mengingat waktunya sidang dulu sebelumnya lagi mana yang mau sidang, kalau yang mau sidang sini insyaallah dalam dekat kita akan bentuk organisasi itu organisasi Purnama Bakti Hakim di Sumatera Utara, saya Sumatera Utara sebenarnya dari mana? Bukan yang sebelumnya role model bangga mereka sebagai role model diikuti orang di orang maka itu bikin yang baik-baik di orang kalau bikin putusan bikin yang baik-baik yang sempurna terutama para hakim ya jangan bersidang dalam keadaan setengah sadar seperti Rasulullah bisa tertukar-tukar nama orang juga di perintahnya perintah mengikatnya ini tertukar-tukar nama orang perkara lain masuk perkara lain ini sadar ini jangan sampai tidur di sidangnya ini seperti itu bukan contoh yang baik karena putusan itu Pak Ketua itu adalah mahkota kita itu hiasan kebanggaan kita itu begitu orang ambil kita bangga itu putusan saya ya putusan salah atau tidak itu putusan saya yang jelas maksimal kemampuan kita sudah curah tidak setengah-setengah tidak terjadi
Oh itu bukan cerai Pak. Ya. Kenapa bukan cerai? Jangan yang cerai. Di akhirat nanti sudah bisa dituntut oleh para pihak yang saudara zalimi dengan keputusan yang saudara anggap perkara ringan. Masalah menzalim orang, pertanggungjawabannya bukan sampai di sini saja, bukan sampai di kasasi saja. Itu nggak apa-apa ya. Pertanggungjawabannya sampai di akhirat. Saya pernah dizalimi oleh Pak Hakim ini, Ibu Hakim ini. Saya sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Ya putuskan gue saya melakukan apa-apa. Jadi nggak gampang. Karena itu jangan bersidang dalam keadaan tidak sadar. Jangan membuat putusan dalam keadaan tidak sadar. Seriuslah. Kenapa? Karena itu adalah kebanggaan kita. Itu cerminan diri kita sih. Jadi harus serius. Kalau saya bisa bukan saya membanggakan diri saya bukan, tapi hanya sekedar perbandingan sih. Saya itu dari dulu paling suka kalau ditunjuk ketua majelis saya itu sebagai pembuat kesan. Paling senang saya. Maka kadang-kadang saya minta saya Pak. Kalau saya jadi anggota biasanya. Kenapa? Karena ketika menyusun putusan itu rasanya itu ada sesuatu yang saya keluarkan dalam putusan saya. Ada sesuatu yang membanggakan saya ada di situ. Nah, saya mulai kerja itu membuat putusan itu dari perkara masuk itu. Begitu masuk perkara ke saya berkas, saya harus bikinkan. Kalau sekarang sudah enak, sudah ada teruskan. Kalau dulu kami menulis putusan itu pakai tangan dulu, jari-jari pakai tangan, setelah itu baru ketik pakai mesin ketik, keras keras dia berangkap itu 5 rangkap dan sebagainya. Kalau salah kaki saya sudah ada 5 lembar yang kita ketik satu susahnya begitu ya. Tapi itu cukup membanggakan menurut saya. Jadi dari awal itu kita sudah siapkan. Masuk periksa saksi 1 selesai dan minggu depan lagi ada juga. Jadi begitu mau putus sudah setengah sedikit yang perlu saya tambah. Karena diansur-ansur. Ini namanya filsafat memakan bubur panas. Ingat, kalau Bapak di hidangan bubur panas, jangan ditelan sekaligus. Bubur masih berasa-rasa, terdapat habis kita. Makanya nanti habis ini. Jadi oleh karena itu tidak ada sebenarnya konstitusi yang sulit. Kenapa? Karena bubur panasnya kita makan secara sedikit-sedikit demi sedikit. Begitu masuk sedikit, tambah lagi, masuk dikit lagi. Begitu sudah memutus, selesai. Tinggal koreksi kiri kanan anggota. Itu ketika saya jadi hakim anggota. Begitu saya jadi ketua majelis, sejak saya jadi ketua majelis, saya tidak pernah menyuruh anggota saya menyusun sesuatu. Sampai sekarang saya sudah dari tahun 2020 jadi ketua PPA. Saya selalu mengambil perkara yang paling berat, itu yang saya ambil. Memang tidak banyak. Sebenarnya setahun itu 5-4 putusan. Tapi perkara kalau orang Madura tuh berarti maksudnya apa? Perkara yang menurut orang lain sulit, saya ambil. Ya kepala kodi yang di pabrik ya. Nah, saya minta ketua dalam ini beri contoh berapa. Jangan pilih perkara-perkara yang terstay, perkara apa namanya volunteer, apa aja begitu. Kalau pakai terakhir seluruh selesai, mau pindah masuk volunteer itu kan, ngapain namanya begitu. Dan ini penting. Kenapa hakim? Karena sekarang ini kan
mau lagi masanya itu masa apa, kalau mau jadi ketua eksaminasi begitu jadi sudah ada pertanyaan putusan dia itu yang sulit semuanya pertanyaan semua, makanya dia nanya rendah kan susah sendiri. Coba dari dulu biasakan seperti itu ya, kalau perkara susah tetapi kita selesaikan dengan serius. Jangan perkara yang susah kita sambil menguap-nguap fiktif saja. Ya jadi kacau, misalnya itu kan sama saja bisa ini. Jadi intinya adalah bahwa kita harus bertanggung jawab kepada keputusan kita, dunia dan akhirat. Di dunia itu kita bertanggung jawabkan ketika kita eksaminasi. Kalau pakai kok sering eksaminasi itu sama kesini. Pernah masih sekitar berapa tahun? Saya baru Enggak, sama keluarga itu. Jadi artinya kita harus berbagi ya dengan teman. Jadi saya satu ya kita diskusikan di mana kekurangannya dan kelebihannya biasakan seperti itu. Ini dalam rangka pembinaan, kita sudah pembinaan ini. Jadi bapak-bapak sekalian, itu kenyataan saya. Sejak saya jadi ketua majelis, saya tidak pernah menyuruh anggota anggota saya tidak pernah. Kenapa? Karena saya rasa rugi. Kalau orang lain saya tidak. Dan enak, anggota saya sangat terima kasih ke saya. Udah ketua aja, selesai begitu. Kecuali saya ada alat berat yang memang tidak bisa saya tinggalkan, lalu kita harus cepat ya kuat kendaraan. Tapi kalau dia normal dari masa sampai sekarang saya sudah ke PTA sebenarnya ke PTA itu santai aja, tapi saya tidak mau. Kenapa? Karena itu adalah kebahagiaan kita. Kita bahagia dengan itu dan tidak sulit. Kenapa? Karena bubur panasnya kita makan pelan-pelan. Bubur panas kan keliling-keliling itu tak panas itu. Sendok sampai di sini dia berlindung di sini. Itu caranya mengerjakan pekerjaan yang sulit tidak bisa sekaligus. Kenapa? Karena dia sulit. Oleh karena itu kita makan sedikit demi sedikit, akhirnya selesai. Tetapi harus konsisten. Yang sedikit, nanti di satu minggu depan terus sedikit lagi ya, kalau selesai, ya kan? Sedikit itu harus konsisten. Terus itu ketiga, hakim, ketua, wakil ketua itu harus sebagai role model, contoh yang akan ditiru. Oleh karena itu kita hanya akan memperlihatkan yang baik-baik. Jangan mencontohkan yang buruk-buruk, jangan mengajarkan yang buruk-buruk. Ya, jangan minta membentak orang. Sebab kalau minta bentak orang, itu mengajarkan orang supaya kita bisa dibentaknya juga. Satu saat nanti karena dia hafal, dia adalah membalas bentak juga kan, marah juga kata-kata kasar. Silakan, mulai sidang silakan. Ya. Nah, kalau yang belum disidang sih aja. Ya. Ya, nanti kalau yang sidang ini dia bisa mendapat ceramah saya ini dari video yang saya proses rekamnya, itu direkam nanti bisa dapat. Saya tinggal di sini kalau mau menggunakannya. Itu yang ketiga, bahwa seorang pimpinan itu harus menjadi role model, contoh yang baik. Silakan Pak, emosinya.
Berikutnya. Silakan. Bisa itu ke depan Pak Bos. Bos. Siapa yang bos? Bagian Oh, bos itu boleh artinya. ya. Pas orang susah Pak. Bukan karena susah, bukan orang sinting. Ada itu Pak hakim tinggi PT itu Insah Saladin, tapi dipakai sekali di Badan Agama dulu mereka itu lah. Dia itu yang mengajarkan kita tentang organisasi perkara dunia. Jadi PA itu dulu lebih maju dari PN organisasinya, padahal dia orang PN, dia suka PN. Dia bilang bos itu adalah bekas orang sinting, makanya pakai bagi orang bos itu bahaya itu bos itu. Jadi hakim-hakim yang ada ya? Ada siapa lagi? Oke. Jadi sudah 3 ya. Pertama pimpinan itu sebagai pengawas, pembina, dan ketiga sebagai guru. Yang keempat, kita bekerja di kantor ini harus dalam hati yang gembira, hati yang senang, yang tertekan dengan senang. Kenapa? Karena orang pengadilan itu termasuk orang pengadilan agama. Hati-hati, karena kalian itu setiap hari itu berhadapan dengan orang stres. Mana yang tinggi stresnya orang cerai dengan orang perkara waris? Mungkin cerai menurut saya. Waris itu sudah setahun 2 tahun sudah saling sudah tidak ada lagi yang tidak melayang, semuanya melayang semua. Mulai dari sepatu sampai gelas, piring sampai melayang semua. Itu yang datang ke sini. Coba kita bandingkan dengan diri kita sendiri. Kita kan pernah bertengkar dengan yang pasangan kan? Pernah enggak? Nah, percaya sih orang enggak pernah. Pasti pernah. Tapi pertengkaran itu kan terbatas, ya kan? Benar-benar sekali teriak aja, mesti sama musuh ada. Terkadang itu terlanjur teriak, ya kan? Terlanjur melempar piring. Tapi sekali dua tidak ada lagi duanya. Tidak sadar sebenarnya. Berapa lama tahan kita bertengkar? Hari sampai sore. Kalau sore sudah puncak ya, sudah diubun-ubun di emosi semua berdamai nanti. Tapi mereka datang ke sini bukan sehari, bukan sebulan, malah ada bertahun-tahun. Itu yang datang ke sini. Malah ada yang habis saling tebas di pedang, dengan parang di kebun kembali. Karena waris, iya. Coba-coba. Itu yang datang ke sini. Kira-kira mukanya seperti apa? Jadi ya sebenarnya salah pilih, jangan kata PA sudah pilih. Mestinya kata KUA. Kalau KUA itu orang yang datang ke sana itu orang yang happy, lagi berbunga-bunga, yang membayangkan bayangannya baik-baik. Beda
Papua itu orang harum-harum datang. Kalau ke PA ini, jangan berharap. Karena yang kan belum sempat mandi, jadi ya namanya orang tegang-tegang stres, tegang ya. Itu yang datang ke sini. Nah, oleh karena itu saudara sendiri petugas pengadilan agama harus fresh. Jangan ikut-ikutan stres, ya. Kalau lagi stres, jangan berada di pelayanan. Itu ganti aja. Kalau ini mukanya bentuknya dari pagi, ada senyumnya dari pagi tadi. Tidak karena mundur aja. Ganti aja. Ingat. Tetapi ini kan masalah perasaan, ya. Tidak gampang itu orang merasa stres, orang merasa fresh segar itu. Kadang-kadang ada penyakit, orang nggak bisa fresh, bisa aja bawaan, badannya sakit. Atau habis bertengkar juga dengan suami di rumah. Kadang-kadang dari anak, ada aja anak ini. Kadang-kadang dari tetangga, macam aja. Kadang-kadang di jalan ada preman datang bawa motor, misalnya bisa goreng kita, langsung stres ya. Hilang motor. Karena itu hati-hati kita harus sadar bahwa kita ini pelayan masyarakat, kita harus fresh, jangan terbawa emosi, apalagi hakim. Ya, kalau hakim lagi emosi, boleh nggak bersihnya? Ya, layak dianna ahadukum wa huwa ghadban. Jangan bersidang kalau lagi emosi. Kalau dipaksakan juga artinya gitu, membentak gitu. Terus gue penggajinya, wah mau apa? Ya orang gila begitu mau dia. Bapak pukul meja dia tendang mejanya. Karena dia dalam keadaan tidak normal. Jadi tidak boleh kita memancing-mancing. Kalau lagi tidak tenang, hakim jangan bersidang dulu. Skor dulu sidang dulu. Duduk dulu, salat berdoa dulu, bisa tenang. Iyyaka wal ghadab atau mungkin khatab dalam misal al-qada. Pernah baca nggak? Apa bunyi? Iyyaka wal ghadab. Tidak boleh hakim itu emosi. Nah, ini susah. Kita manusia itu punya emosi. Kalau ada hal-hal yang tidak senang dilakukan orang di hadapan kita pasti emosi, terpancing kan? Kalau dalam keadaan emosi, mundur. Diurut aja dadanya. Karena sudah beberapa orang hakim diperiksa karena ini dilaporkan ke KY, ke bawah karena mengamuk dalam persidangan, menghina orang di persidangan, mengata-ngatai advokat di persidangan. Karena advokat ini memang ada aja kata-katanya itu yang bikin sakit kepala hakim. Karena memang tugasnya kan membela kliennya. Dia akan bilang mati-matian, kenapa? Karena dia dibayar oleh majelis. Jadi maklumi saja, hakim itu tidak berhadapan dengan advokat. Bukan lawan kita, advokat. Taruh urusan. Jadi dengarkan saja. Apapun yang disampaikan, terima saja. Sudah? Stop. Tidak usah berjawab-jawaban. Tidak usah tanakur. Iya kawal balawa watanak buradi berhusna. Yang kita berdebat dengan advokat, karena bukannya dia tidak pegang palu,
yang pegang batu kita. Jadi kalau dia ngomong sekeras apapun, catat saja. Kalau menasihati jangan di sidang itu. Kalau menasihati jangan di sidang itu. Ini kami berbiasa. Saudara tidak layak seperti itu saudara. Atau saya bisa melaporkan saudara kepada asosiasi saudara. Jadi saya baca di asosiasinya kalau mau cari buktikan bahwa dia melakukan pelanggaran persidangan. Lain yang dulu ya, kalau dulu langsung dinilai. Jadi di pengadilan itu dulu advokat itu ada semacam apa sebenarnya itu catatan kalau pegawai itu namanya itu apa? Bukan DPR, ada laporan. Nah, DP3 itu namanya. Nah, dulu advokat itu DP3-nya dari hakim pengadilan. Dulu sejak ada undang-undang advokat ini itu sudah dijadikan filosofis di sini. Dulu hakim bisa memberhentikan dia sudah tidak diizinkan berperan di sini. Dulu, sekarang sudah asosiasinya. Jadi kalau seandainya ada advokat yang gila yang sudah bisa tindak juga tetap melakukan keonaran dalam persidangan, laporkan ke asosiasinya. Jadi sidang etik di sana. Sidang etik. Dosa kita marah-marah, apalagi berdebat dengan advokat itu hakim bodoh. Jangan pernah. Paling itu bukan dia, puluh itu kita keputusan. Pak dikabulkan atau tolak kita yang menentukan. Jadi tidak usah menembak ini, karena dia bukan lawan kita. Hakim itu tidak ada lawan. Tidak ada lawan hakim. Hakim tidak boleh ada lawan. Baik penggugat, maupun tergugat, netral dua-dua. Ya? Makanya itu Umar bin Khattab di dalam satu kata itu apa katanya? Asinas fi wajhika wa majlisika wa qadaika. Kita harus netral di wajah, di tempat duduk, dan di dalam putusan. Jadi keadilan hakim itu terbaca dalam 3 hal. Bukan kalau mukanya cengengesan juga bukan. Bu ya, gimana Bu ya? Tapi ketika ketemu suaminya apa? Ngomong apa? Beda baik. Ini aku sudah tidak ada. Ada tanda-tanda yang tidak terus beres. Ini tidak beres. Di majelis tempat duduk, satu dikasih kursi empuk, satu dikasih kursi keras. Tidak adil. Tapi kan dia bupati, Pak. Walaupun dia bupati, tidak ada bupati di sini. Yang ada hanya penggugat dan tergugat. Ingat kasus Hakim Sure yang menyidangkan perkara presidennya. Waktu itu jadi presidennya Ali bin Abi Thalib. Benar yang cerita ini? Ali bin Abi Thalib berperkara. Pulang dari perjalanan, baju besinya jatuh di jalan, dibuat oleh seorang Yahudi. Ada orang yang tahu, melaporkan ya, bahwa baju besinya itu jatuh dari didatangi Yahudi itu. Jadi bilang, apa buktinya khalifah ini? Apa buktinya bahwa baju besi itu khalifah ini? Bingung juga nih kan baju besi itu mirip baju besi itu orang lain juga sama. Oh ini mau ada mereknya. Apa? Akhirnya khalifah mengajukan gugatan kepada seorang hakim namanya Hakim Sure. Singkat cerita di sidang sampai ke pembuktian, Sure bilang, wahai khalifah, silakan ajukan bukti khalifah. Apa ada bukti? Ada. Khalifah bilang ada. Siapa? Anak saya, Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Panggillah Hasan. Hasan ini siapa? Anak saya. Nah, Khalifah, di dalam hukum seorang anak tidak bisa didengar kesaksiannya terhadap seorang bapak. Khalifah ini, kalau kita sekarang presiden,
Pak Prabowo datang ke meja kita di sini. Berani nggak Pak Prabowo? Mestinya berani. Karena tidak ada presiden di sini. Yang ada cuma penggugat dan tergugat. Yang ada cuma para pihak. Mau presiden kah, mau gubernur kah, mau bupati, kita tidak berhadapan-hadapan dengan mereka. Kita tidak berhadapan-hadapan dengan mereka. Bukan lawan kita. Kita tidak perlu melawan mereka. Kita cuma proses. Akhirnya oleh Hakim Syarif akhirnya apa? Diputuskan gugatan khalifah ditolak. Tok. Sebenarnya pernah juga di pemerintah berani juga menolak gugatan saya. Tapi Ali sebagai khalifah yang baik menerima putusan. Singkat cerita, Yahudi itu akhirnya bercerita, saya menyampaikan kekaguman saya yang setinggi-tinggi. Baru kali ini saya melihat persidangan yang membuat khalifah sendiri, tapi oleh hakim khalifah dikalahkan karena tidak cukup. Berarti Islam ini betul-betul suatu agama yang paripurna. Karena itu mulai ini saya rusak. Ada yang musuh Islam yang begitu. Baju di situ akhirnya diserahkan kepada. Dengan biasa aja, biasa aja. Nah, tolong dibacakan kembali di sidang ini. Ini adalah adat hakim sini yang sangat bagus, yang rugi kalau kita tidak praktikkan. Ada 6 adat yang wajib dilakukan oleh seorang hakim di dalam persidangan menurut Risalatul Qadha Umar bin Khattab. Risalatul Qadha adalah surat yang dikirimkan oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah kepada hakimnya Abu Musa al-Asy'ari di Kufah. Lalu beberapa petunjuk beliau mulai dari hukum acara, ada hakim dan lain-lain. Biasanya dipajang, biasanya dipajang. Tapi sekarang saya khawatir hakim sekarang tidak melakukan. Menurut saya itu lebih penting dari RBG dan HIE. Menurut saya, karena sangat dalam sekali sih. Saya sayang kalau hakim punya agama tidak mengenal dan tidak memahami. Karena itu nanti saya tugasi Pak Ketua untuk buka lagi, lihat bahasa Arabnya, lihat terjemahannya, dan fahami bersama-sama. Untuk ambil isinya, isi apa yang terkandung. Banyak sekali isi terkandung. Termasuk di antara itu ada buku ya, ada hakim di sini. Jadi sebenarnya tadi yang takut terhadap siapapun yang bersedia. Karena apa? Karena persidangan itu ternyata itu sangat berwibawa. Kita aja maka biasa kan? Kita biasa duduk sih. Kita biasa menggunakan toga. Ini ada tentara. Jadi bisa dulu datang ke ruang saya setelah putus perkara. Sebenarnya agak kenal atau dekat agak kenal dengan Pakit. Saya takut sekali di persidangan. Gemetar saya. Kalau saya tentara, apalagi kalau orang itu tentara, bayang. Begitu. Tentara. Katanya gemetar untuk datang berada di depan sidang kita. Kita aja yang merasakan sudah sehari-hari bisa biasa aja. Tapi bagi orang yang datang ke kantor kita itu, yang datang ke meja kita itu sangat berharga sekali, sangat azim sekali. Berat mereka di situ. Kaku lidahnya di situ. Yang jadi advokat yang hari-hari persidangan ada juga yang akalnya juga. Tapi intinya adalah bahwa seorang hakim itu tidak boleh penakut. Jangan. Kalau kita diancam bagaimana? Benar diancam? Kita pernah diancam? Pernah. Apa ancaman?
dan mungkin diancam. Ini pistol. Kenapa sampai bisa bawa pistol ke dalam? Berarti security tidak jalan. Mestinya kan tidak boleh orang bawa pistol ke dalam musuhnya. Tapi ternyata dia bawa pistol. Tiba-tiba dia keluarkan pistol. Bapak kabulkan ketentuan, saya tembak. Gimana Bapak? Takut? Tidak ini. Dosa. Kenapa? Karena mati itu cuma satu kali. Mati itu cuma satu kali. Mau sekarang atau nanti cuma satu kali. Kalau sekarang sudah, ya nanti tidak ada lagi. Mati itu cuma satu kali kalau ajal sudah datang. Kalau ajal belum datang, walaupun orang sudah dipotong tiga badannya masih hidup. Kalau ajalnya belum datang, apalagi cuma sekali tembak. Jadi tetap kita bacakan putusan. Jangan amankan dulu pistolnya. Kecuali Bapak punya ilmu untuk menangkap peluru. Kalau Bapak bisa tangkap pelurunya, lanjut ke sidang masalah. Tapi kalau Bapak tidak punya ilmu itu, nah begini Pak, karena satu dan lain hal, sidang saya skor, telepon polisi amankan gitu. Nah dia itu istilahnya saudara sudah kita buka sidang lagi, putus. Ya kan? Jangan dipaksakan juga masalah seperti itu. Ya di PA mana dulu? Sidoarjo, ya kan? Istrinya dan hakimnya meninggal dulu. Karena itu mestinya kalau sudah seperti itu, hakim ambil tindakan. Tingkat pertama apa? Skor sidang. Supaya semua orang bisa masuk, supaya semua pegawai bisa mengamankan orang, laporkan ke Kapolres atau ke Polsek kemana atau ke Kodim. Karena nanti ketua PA itu harus punya jaringan, punya nomor-nomor dan pada darurat yang bisa dihubungi secepatnya. Walaupun itu jarang terjadi, tapi kalau itu terjadi, itu kita tidak kaget. Jadi jangan dilanjutkan terus saja Pak. Tunda dulu ya, cari posisi aman dulu. Perdamnya sudah diambil, aman, kabur aman, karena masih setengah gila. Itu lagi, kan bisa pulang. Dulu saya waktu yang tepat nanti baru dikasih jalan. Tidak masalah. Karena keberanian itu bukan ditunjukkan oleh kenekatan itu. Kalau dia sudah pegang pistol, lalu kita tetap bacakan, itu nekat namanya. Ya kan? Kalau lah ketua punya ilmu, nangkap pistol, nangkap dulu. Temannya di kanan kan tidak? Tidak punya bola. Jangan ada yang punya ilmunya itu. Karena kita belajarnya hari RWG, bukan dulu. Bagaimana itu? Jadi kita dosa penakut, tidak boleh penakut, tetapi juga tidak boleh nekat juga. Ada berapa ya tadi? Ada berapa tadi? Ada yang catat. Yang berikutnya adalah bisa sebelum tadi. Yang kelima. Yang kelima, hakim itu tadi sudah tidak boleh bertengkar ya. Jawab. Wa ta'zibin nas, menyakiti hati orang. Di persidangan bahasa yang dipakai oleh hakim itu adalah bahasa terhormat, bahasa yang mulia. Jangan bahasa menyinggung perasaan orang, kecuali ada tujuan lain. Ya, saya bilang itu begini, benar. Saya ketemu hadis sebelum sidang itu, di sidang saya lapor sama saya, Pak, saya
curiga. Ini sudah terang miskin itu bohong-bohong. Kenapa? Karena rumahnya besar. Rumahnya besar dan saya perhiasan emas di tangannya di kalung besar-besar. Tapi kok dia berperkara secara cuma-cuma? Ya? Ini sedikit sini di dalam persidangan itu. Kebetulan suaminya jadi juga tidak ada masih di rumah. Jadi sedikit sini orang begini. Pertama kami sebagai penulis mengucapkan kasihan. Kasih kaget ya. Ibu sudah miskin, tetapi ada tersangkut perkara itu. Saya lihat masih belum kena. Beberapa menit dia saya mau lagi. Jadi Bu ya, kami sebagai majelis mengucapkan rasa prihatin, kasihan, orang miskin. Yang ketiga baru kena. Yang ketiga kali seorang baru. Saya dari tadi saya dengar Pak Hakim ngomong saya miskin. Saya ini kan nggak miskin Pak. Katanya saya kan sudah miskin ya kan. Ini sudah di sini nyatakan ibu miskin. Itu cuma pura-pura Pak Hakim. Pura-pura bagaimana? Dia kan orang pengadilan sini. Siapa namanya? Si Anu katanya. Dia, saya bayar sama dia 350.000 ketika itu dia perkara 350.000. Tapi dia bikinkan surat ini, katanya supaya cepat urusannya. Dulu nggak bisa begitu. Karena dia. Saya bilang sama kandidat mengganti panggil dia sih. Betul dengan PPP dia. PPP ngerjain orang, dia dapat uangnya 50, dibikinkan orang senang miskin. Ya, bukan. Saya kerjain. Maksud saya itu bukan menyakiti orang. Alasannya tujuan tersendiri. Ya. Ini dipanggil PP itu. Saya bilang sama ibu cerita apa yang aku baca tadi. Dia bilang, saya kan kasih uang 350 sama bapak kan, 350.000. Lalu bapak bilang katanya bikinkan surat keterangan ini saja supaya cepat karena selesai. Dia pecat, kemana pecat? Kembalikan hari ini. Kalau tidak akan saya panjang. Nanti habis itu tapi akhirnya itu tetap perkara cuma-cuma aja. Ya kan sudah tanya proses perkara sudah. Ya, tapi intinya bahwa saya sudah peringati teman ini. Gitu. Setelah orang pulang kantor di dekat ini saya tanya, Pak, kita kan masih. Ya karena saya berteman dengan Bapak, kalau saya tak berteman dengan Bapak, saya biarkan aja bilang Bapak jus ini. Dengan saya, karena Bapak itu hanya karena 350.000, cuma ada 350.000 harga diri Bapak. Akhirnya dia balik ke saya, terima kasih ya. Terus tidak mau karena saya pemalu dari persidangan. Saya panggil dari persidangan. Jadi majelis itu tidak boleh menyakiti perasaan manusia. Itu kata Muhammad. Nah, aku malu kata. Kata Aziz tidak boleh menyakiti manusia. Apa yang diambil oleh teman yang promosi itu dari dia? Kan tidak ada. Dia promosi itu kan memang ada rezekinya. Waktu dia seleksi dia lulus, lalu dipromosi. Yang diambil itu adalah rezekinya sendiri, bukan rezeki kita. Berdoanya sama Allah mudah-mudahan ada kesempatan kita juga seperti itu. Oh gitu. Apa gunanya ringki? Orang ringki itu biasanya enak apa tidak ringki? Panas hatinya. Apalagi ketemu dengan yang teman yang di sini, mukanya langsung berubah, langsung serem. Apa untungnya itu serem?
tersenyum saja lah ya. Hilangkan dengki itu dengan siapa saja, jangan memakai sifat dengki. Kenapa? Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Kata Rasulullah, dengki itu menghabiskan kebaikan kita. Laksana api membakar kayu kering, habis. Jadi semua kebaikan kita dalam hati kita itu habis. Ya, ada dengki. Ya. Maka itu jangan dengki ya. Jangan dengki.